Halo Capricorn, welcome back to my channel. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Oke, bersama aku Mela, kita reading kembali. Kali ini kita bertemakan tentang suatu kebenaran yang akhirnya menjadi nyata. Apa itu? Mari kita lihat bersama-sama di sini ya. Tapi ingat Capricorn, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu. Semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Baik Capricorn, kita akan shuffle kartunya dulu di sini ya. Rasakan energi kamu ataupun energi orang yang kamu fokuskan ya. Kita akan lihat yang akhirnya kebenaran itu akan menjadi nyata. Apa itu? Oke. Kita akan lihat di sini energinya kamu ya. Oke. Sini ada option. Sensitivity. Ada family. Kelihatan? Oke, kelihatan. Ada speaker. Ada justice. Dan ada flower. Nah, di sini Capricorn temanya ya tentang kebenaran yang akan terlihat nyata ya oleh kamu. Kebenaran ini bisa saja itu tentang hidup kamu, kebenaran ini bisa saja tentang hubungan kamu, dan kebenaran ini bisa saja tentang dia, orang yang kamu fokuskan saat ini. Dan di sini kita akan melihat cerita kamu, energi kamu seperti apa saat ini. Oke, dan tidak semua juga dari Capricorn akan resonate ya. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Semoga ke depan bisa kembali kebaca ya saat kita reading. Nah, di sini ada option. Ada pilihan di sini buat kamu ya. Gimana pilihan ini ya bercerita tentang hidup kamu. Dimana apakah ada karir kamu, tentang pekerjaannya kamu ya. Tentang semua tentang kehidupan kamu. Gitu. Ya intinya di sini sih kamu selalu mempertimbangkan masalah karir ya. Consider the career possibilities that are open to you. Nah, sepertinya kebenaran akan terungkap itu masalah karir kamu yang terbaca di sini. Sesuatu yang ingin kamu seimbangkan saat ini adalah ya ternyata akan terbuka lebar kesempatan, peluang buat kamu saat ini itu tentang pekerjaannya kamu. Bagi kamu yang mungkin saat ini lagi mencari pekerjaan ataupun menstabilkan masalah bisnis kamu atau karirnya kamu, dan di sini akhirnya terbuka lebar peluang itu buat kamu. Oke, nah ini adalah satu kebenaran buat kamu, di mana dalam waktu dekat ini semua itu akan terlihat nyata oleh kamu. Ya, semoga semuanya ada perubahan ya tentang hidup kamu. Nah, kita akan lihat selanjutnya seperti apa lagi. Kalau di sini sih semua peluang itu terbuka. Kalau intinya yang kita lihat yang kuatnya energinya itu adalah tentang pekerjaan, tentang karirnya kamu ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan lihat di sini apalagi yang akan terlihat. Bunyi kodoknya besar sekali ya. Capricorn. Nah, di sini ada sensitivity. Kayak kepekaan gitu ya, sensitif. Oke. Di sini kamu perlu ya, you're becoming more sensitive and need to make change according. Nah, memang di sini kamu perlu mengalami ya, membuat perubahan. Kamu akan menjadi sebagai seseorang yang benar-benar seperti ya diri kamu sendiri gitu loh. Bagaimana caranya kamu membutuhkan suatu perubahan dalam hidup kamu. Ya mungkin di awal kamu punya masalah ataupun di saat ini yang kita bicarakan di bottom kamu ya, masalah karir, masalah pekerjaan. Mungkin dari saat ini ataupun sebelumnya kamu punya masalah dan disitulah kamu pengen ada perubahan. Bagaimana cara mendapatkan perubahan itu? Ya, kamu mencari suatu kesempatan atau peluang yang bisa kamu manfaatkan untuk bisa merubah semuanya. Dan disinilah sensitivity kamu akhirnya
berkata gitu loh. Akhirnya terungkapkan semuanya oleh kamu. Dan akhirnya kamu bisa menjadi lebih merasakan sensitivitasnya dalam suatu kondisi gitu loh. Ya semua itu akan bisa membaik dengan perubahan-perubahan yang kamu inginkan di sini. Oke. Dan di sini ada family. Kita akan lihat di sini kebenaran apa lagi yang akan terlihat nyata oleh kamu adalah family. Loving your friend and family is central to your life purpose. Di sini memang kamu terlihat saat ini lebih lebih benar-benar merasakan kehadiran keluarga itu dalam hidup kamu. Ya mungkin selama ini kamu jauh dari keluarga, mungkin selama ini mungkin kamu tidak terlalu memikirkan tentang keluarga, dan saat ini akhirnya keluarga itu adalah satu-satunya suatu lingkungan yang benar-benar membuat kamu bisa bahagia. Oke. Ada loving your friend and family is central to your life purpose. Nah, itu gambaran di sini. Jadi keluarga itu adalah sangat penting sekali ya dalam hidup kita. Bagaimanapun apapun masalah yang kita hadapi, segala sesuatunya pasti keluarga dulu. Ya kan? Siapapun itu. Jadi di sini kamu baru menyadari bahwa kebenaran yang akan terlihat nyata itu adalah sebuah keluarga yang benar-benar mempunyai peran penting dalam hidup kamu. Oke, itu keluarga. Tentang keluarga. Oke. Nah, sesuatu yang akan terlihat nyata ya kebenaran itu. Apa itu? Selanjutnya ada speaker. Your life purpose involves your skill of oration. Jadi kamu di sini harus bisa mengeluarkan suara kamu. Bagaimana caranya? Ya supaya kamu itu didengar, suara kamu itu didengar gitu loh. Agar bisa apapun yang ingin kamu rubah dalam hidup kamu itu bisa terlihat jelas oleh orang-orang. Nah, bahwa kamu ini seperti ini loh, kamu itu seperti itu. Jadi kamu tidak bisa dimainkan atau mungkin tidak bisa dipermainkan oleh siapapun. Karena kamu punya power. Suara kamu didengar di sini. Oke. Itu gambaran di sini. Jadi kebenaran sesuatu kebenaran itu yang akan terungkap ataupun terlihat nyata di sini terlihat adalah suatu ya pembicaraan ya speaker. Speaker ini adalah suatu pembicaraan. Nah, yang membuat kamu di sini akhirnya suara kamu didengar oleh orang-orang. Dan akhirnya kamu menyadari bahwa kamu itu punya peran penting dalam satu lingkungan tertentu. Ya mungkin itu dalam keluarga kamu, apakah itu tentang dalam pekerjaannya kamu, ya apakah itu tentang sahabat dan siapapun itu. Ternyata kamu juga mempunyai power ataupun mempunyai suatu ya dilihat orang lah ya, dipandang orang gitu loh. Nah, dan selanjutnya di sini ada justice. Adalah suatu keputusan yang mungkin akan kamu ambil di sini. Ya, your career bring fairness and protection to other who needs your help. Ada sebuah ataupun ada suatu kondisi yang benar-benar seseorang itu membutuhkan kamu. Apakah di sini tentang hubungan kamu dengan seseorang yang benar-benar harus kamu putuskan kembali? Apa itu? Ya, apakah ini tentang seseorang yang mungkin sudah terpisah dari kamu? Apakah di sini tentang seseorang yang menjadi hubungan tanpa status dengan kamu? Oke. Apakah di sini seseorang yang lagi PDKT dengan kamu di mana kamu harus bisa membuat suatu keputusan bahwa ya aku apakah ingin mengakhiri, apakah akan memulai suatu hubungan itu. Nah, disitulah nantinya kebenaran yang mungkin akan terlihat nyata oleh kamu bahwa ada suatu hubungan yang perlu diperjuangkan, ada suatu hubungan yang harus ditinggalkan. Nah, di sini akan ada keputusan buat kamu nantinya. Oke. Buat Capricorn. Nah, di sini ada flower. Flower itu menggambarkan suatu bunga. Ya, working with flower open your heart and bring blessing to other through your life purpose. Dimana ya kalau terlihat sih bunga, ya, flower. Flower itu menggambarkan suatu keindahan, ya. Sebenarnya di sini ada suatu kondisi di mana kayak kamu pengen harus membuka hati kamu atau mungkin selama ini hati kamu sudah tertutup dengan seseorang. Bisa saja ya mungkin suatu peluang ataupun kesempatan bagi kamu ataupun kebenaran yang akan terlihat nyata oleh kamu adalah seseorang di mana akan bisa membahagiakan kamu. Nah, siapakah itu? Bisa saja orang di sekitar kamu, apakah itu keluarga kamu, apakah itu teman kerjanya kamu, apakah dia seseorang yang mungkin yang menjadi masa lalu kamu, yang bisa membuat hati kamu berbunga-bunga. Ya. Oke.
Itu yang dikatakan di sini, di mana mungkin kamu selama ini hati kamu sudah tertutup dengan suatu masalah sehingga kamu tidak bisa membuka hati kamu untuk orang lain. Karena mungkin di sini ada suatu ketakutan, ada suatu trauma yang kamu rasakan sehingga kamu tidak bisa membuka diri untuk orang lain. Oke, nah kita lihat di sini. Kita lihat ada pesan buat kamu. Pesan apakah itu? Kita akan lihat di sini ya, suatu pesan buat kamu Capricorn. Capricorn. Bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi ya. Dan itu berbayar. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek dan recheck di kolom deskripsi. Kita selalu lampirkan beberapa readingan di sana ya. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu. Oke, baik. Capricorn, fokus ke kartu ini. Kita akan shuffle kartunya. Kita akan lihat pesan apa yang ada buat kamu di sini. Apakah pesan buat kamu ataukah pesan dari dia? Ya, karena tidak bisa di-shuffle, karena kartunya lengket ya. Oke, kita coba dulu. Kita shuffle kayak gini ya. Oke. Pesan apakah buat kamu? Kita tarik aja ya kartunya. Oh, langsung jatuh. Oke. Ada 5 ya. 4, 5. Kita lihat di bottom. Ada pengkhianatan. Nah, pesan dari suatu kata pengkhianatan. Dalam hidup pasti ada kecewanya. Kecewa bisa saja, tapi jangan lama-lama. Selain buang-buang waktu, dia tidak akan merubah apa-apa, ya. Nah, di sini bisa dikatakan mungkin kamu pernah kecewa atau pernah kamu dikhianati. Karena di sini kenapa kamu belum bisa membuka hati? Karena terlihat di sini ya, mungkin kebenaran itu terlihat nyata bahwa kamu pernah kecewa ataupun kamu pernah dikhianati. Itu yang membuat kamu merasa bahwa sulit untuk membuka hati kamu. Dan ternyata ini pesan buat kamu. Kamu jangan kecewanya jangan lama-lama gitu ya. Ya, jangan lama-lama karena selain membuang-buang waktu, ya membuang waktu dong. Kenapa? Kecewa, kita nggak bisa ngapa-ngapain, hati nggak enak, mau ngapain juga nggak enak gitu ya. Nah, yang rugi siapa? Kan kita. Jadi ya, buat Capricorn, bagi kamu yang kecewa, jangan lama-lama kecewanya. Jadi ya udah, kamu bangkit, kamu semangat lagi, karena semua itu kecewa itu tidak akan merubah apa-apa, tidak akan merubah hidup kamu. Justru hidup kamu akan stuck di sana gitu. Ya, itu pesan buat kamu ya, buat Capricorn. Jadi bisa dikatakan ini motivasi juga buat kamu ya, atau pesan yang tersirat buat kamu. Nah, apalagi di sini ada pengertian, sebuah pengertian. Aku melihat versi terbaik darimu dan juga yang terburuk darimu dan aku memilih keduanya. Nah, di sini inilah yang perlu. Dalam satu hubungan itu harus bisa kita lihat ya, sisi baik, sisi buruknya dia, kekurangan dan kelebihannya dia. Karena dengan begitu, hubungan itu akan apa ya? Akan langgeng gitu loh. Tapi karena kalau tidak ada saling pengertian, tidak ada saling menerima kekurangan masing-masing, nah itu akan hancur hubungannya. Jadi penting sekali kita bahwa saat sudah kita bisa menerima dia apa adanya, disitulah cinta sejati akan berkata. Oke? Memang di sini sangat dibutuhkan pengertian antara satu sama lain ya, antara hubungan kamu dengan dia. Dan selanjutnya, di sini ada kesetiaan. Aku mungkin tidak selalu bersama kamu, tapi saat kita berjauhan, ingatlah, kamu akan bersamaku tepat dalam hatiku. Nah, ini kesetiaan ya. Ini menggambarkan seseorang yang benar-benar setia dengan satu pasangannya. Walaupun dia berjauhan, walaupun dia dalam kondisi apapun, dia selalu tetap memikirkan pasangannya. Tetap ada di hatinya. Nah, ya, so sweet sekali ya. Capricorn. Oke. Nah, ya mungkin itu suatu kebenaran juga ya yang akan terlihat nyata nantinya oleh kamu ya. Di sini ada berjiwa besar. Jangan salahkan orang ketika kamu kecewa, tapi salahkan dirimu karena terluka berharap kepada sesuatu yang tidak pasti. Nah, itu. Kalau misalnya kita sudah tahu bahwa itu sudah tidak ada kepastian atau kita umpamakan dalam satu hubungan ya, hubungan itu ya kamu mungkin ya dengan seseorang menjalin hubungan, tapi kamu tahu orang itu tidak ada kepastian, ya buat apa kamu pertahankan? Ya kan? Ya, benar. Karena apa? Karena
juga kamu juga yang akan merasa kecewa. Kamu juga akan merasa buang-buang waktu ya. Jadi ya bagi kamu yang sudah tahu bahwa itu tidak ada kepastian, ya udah ikhlaskanlah semuanya. Ya. Jangan terlalu berharap kepada orang yang benar-benar tidak memberikan kepastian buat kamu, karena itu akan membuang-buang waktu kamu, oke? Selanjutnya ada jodoh. Setelah kamu pergi, aku menjadi sadar bahwa orang baik akan bersanding dengan orang baik pula. Disinilah ada kecewa tadinya. Kamu tahu bahwa dia itu nggak baik, tapi kamu paksakan. Itu sebenarnya nggak jodoh gitu loh. Yang namanya jodoh, kemanapun pergi, dalam kondisi apapun, pergi kadang-kadang datang, kadang pergi on off gitu ya. Nah, kalau memang jodoh dia pasti akan datang kembali gitu loh. Jadi sebenarnya jodoh itu udah ada, udah ditakdirkan sama Tuhan bahwa kita itu hidupnya berpasang-pasangan, yang baik dengan yang baik gitu ya. Ada juga ya yang tidak baik ya dengan yang tidak baik gitu loh. Ada ceritanya seperti ini ya. Dulu orang itu merupakan orang yang mungkin jahat ya, ego, dan pasangan juga seperti itu dulunya. Tetapi setelah lama mungkin ada perubahan ya, ada transformasi dalam diri dia. Ternyata mereka bisa bersatu. Padahal dulunya sama-sama jahat gitu loh. Nah, itu. Dan akhirnya bersatulah bersama gitu. Itu sih intinya jodoh kalau kita gambarkan dari kata-kata ini. Oke. Dan terakhir katanya, di sini ada teman. Memang sangat mudah jika kita mencari teman yang bisa diajak tertawa bersama. Namun, ternyata sangat sulit menemukan teman yang bisa dijadikan sahabat untuk teman berbagi ketika kita sedih dan berduka. Nah, itulah teman. Memang sulit ya. Teman kadang-kadang suka melihat kita menderita. Dan teman-teman menderita saat kita bahagia. Benarkah? Benar apa benar? Kebanyakan seperti itu. Ya, tapi semoga kita dijauhkan dari orang-orang seperti itu. Semoga kita dijauhkan dari orang-orang yang munafik, orang-orang yang bermuka dua ya, orang-orang yang eh, orang yang egois atau yang toksik gitu ya. Nah, itu. Itulah pesan buat kamu ya saat ini buat Capricorn. Semoga terlihat di situ ada kebenaran bagi kamu di mana wah, ada binatang. Di mana ya kebenaran akhirnya terlihat nyata oleh kamu. Itu tentang kamu dan dia, tentang hubungan kamu dengan seseorang ataupun tentang diri kamu sendiri ya. Oke, baik Capricorn, kita akan klarifikasi dari kata tarot ya. Apalagi yang terbaca di sini buat Capricorn? Capricorn, apalagi yang akan terbaca di sini? Oke. Ada Six of Cups. Cancer, Pisces, Scorpio. Kelihatan? Oke. Dan di sini ada Four of Swords. Gemini, Libra, Aquarius. Dan di sini ada Taurus, Virgo, Capri. Ada Aries, Leo, Sagi. Dan di sini ada Cancer, Pisces, Scorpio. Dan ada Gemini, Libra, Aquarius. Itu zodiak yang dealing dengan kamu ya. Nah, kita lihat di sini ada Six of Cups di bottomnya kamu. Six of Cups itu menggambarkan seperti ada suatu kebahagiaan nantinya yang akan kamu raih. Ternyata kebenaran itu terlihat nyata oleh kamu bahwa kamu akan bahagia setelah pesan-pesan ini yang sudah kamu tanamkan dalam jiwa kamu. Dimana walaupun kamu dulunya punya masalah, walaupun dulunya kamu merasa bahwa tidak ada orang yang setia atau dia selalu mengkhianati kamu, kamu harus yakin bahwa akan ada satu kebaikan dalam hidup kamu nantinya. Akan ada seseorang yang beri harapan kepada kamu, yang bisa membahagiakan kamu di sini. Oke, itu di bottomnya kamu. Nah, apalagi yang terlihat di sini ada Four of Swords. Di sini terlihat sih memang ada suatu kesedihan ya dalam diri kamu, kesedihan yang membuat kamu merasa bahwa ya aku tidak perlu berlama-lama kecewa, aku tidak perlu berlama-lama sedih, karena dengan begitu aku membuang waktu aku. Nah ini ya gambaran dari kartu ini, dimana bahwa apapun yang bisa kamu lakukan saat ini ya lakukanlah itu, jangan kamu tunda-tunda. Ya, begitu Capricorn. Nah, selanjutnya di sini ada Page of Pentacles. Ini kalau aku lihat sih dari apa ya, dari masalah pekerjaan kamu atau karirnya kamu, di mana bahwa ada sesuatu yang butuh kamu mulai dalam suatu apa ya,
pekerjaan atau karir. Mungkin ada karir kamu yang terpending ataupun ada masalah yang terpending saat ini, semuanya akan membaik. Terlihat nyata nantinya, di mana kamu akan merasakan bahwa semuanya akan menjadi baik-baik saja. Oke, buat Capricorn, ada sesuatu yang harus kamu mulai tentang keuangan kamu, dan semoga ini akan menjadi membaik semuanya ya, tentang masalah finansial pun dan karir ada ataupun masalah cuannya kamu. Oke. Ada Five of One. Di sini terlihat ada suatu kesedihan ya. Memang terbaca di sini. Dan di sini juga ada Eight of Cup. Nah, Five of One seperti ada konflik ya antara kamu dengan seseorang. Mungkin di awal dulunya ini menggambarkan si energi di masa lalu ya. Dimana kamu merasakan bahwa konflik yang kamu rasakan dengan seseorang itu seperti membuat batin kamu tersiksa. Atau membuat kamu merasa harus pergi, harus melupakan dia. Karena di sini terlihat bahwa kamu akan mendapatkan kebahagiaan saat kamu sudah tidak terkoneksi lagi dengan dia. Karena apa? Karena konflik yang kamu rasakan dengan dia itu mungkin sangat menyentuh, sangat menusuk hati kamu, ya. Karena apa? Di sini terlihat juga Five of Swords. Kamu merasa sedih dengan kondisi kamu, di mana seseorang itu yang menyakiti kamu, yang berkhianat kepada kamu. Nah, karena ada yang berkhianat, ini lupakanlah dia ya. Oke, di sini ada kata pengkhianatan. Pasti ada kecewa ya. Kecewa itu ya biasa aja, tapi jangan lama-lama gitu loh. Selain membuang waktu, dia tidak akan merubah apa-apa. Jadi ya kesedihan kamu ini rubahlah secepatnya gitu ya. Jangan kamu pertahankan kesedihan kamu. Karena di sini ada rasa yang dimana kamu pengen move on, pengen lepas ya, pengen pergi dari kondisi yang menyakitkan atau menyedihkan. Kau pengen mencari ketenangan di sini. Oke, ada Eight of Cup gitu ya. Oke. Nah, itu gambaran di sini. Jadi buat Capricorn, itu terlihat banyak sekali ya kebenaran yang akan terlihat nyata oleh kamu nantinya saat kamu benar-benar sudah pengen bertransformasi dari hidup kamu saat ini, yang mungkin sebelumnya kamu merasakan kekecewaan, merasakan penderitaan, ya rubahlah cara berpikir kamu, rubahlah cara hidup kamu agar kamu bisa mengalami suatu kebahagiaan nantinya ke depan. Oke, mungkin itu pesan dari aku buat Capricorn. Ya, sedihnya jangan berlama-lama karena di sini akan banyak suatu kebenaran nantinya akan terungkap oleh kamu ya. Kalau seandainya dia sudah tidak menjadi orang yang terbaik buat kamu ya, kamu lupakan dia. Karena masih ada kesempatan buat kamu ke depan untuk meraih ataupun mendapatkan seseorang yang mungkin lebih baik dari dia. Oke, buat Capricorn mungkin itu dulu dari kita. Semoga bermanfaat buat kamu. Semoga kedepannya kamu akan bisa lebih bahagia. Bertemu dengan orang yang benar-benar kamu cintai. Sampai ketemu lagi Capricorn. Dadah.